Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinil Qoyimah. Saya dari Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak tasawuf sebagai kajian keilmuan. Pengertian akhlak tasawuf menurut Imam Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan. Definisi akhlak secara substansial tampak saling melengkapi dan darinya dapat dilihat 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak. Yang pertama yaitu perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua yaitu perbuatan akhlak merupakan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Yang ketiga yaitu bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri seseorang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat yaitu perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau sandiwara. Yang kelima, sejalan dengan cirinya yang keempat, perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang baik, dilakukan karena ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin mendapat pujian. Selanjutnya yaitu pengertian tasawuf. Al-Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi yang mengatakan bahwa tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkan dari sifat-sifat yang buruk dan mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya. Al-Suhrawandi mengemukakan pendapat Ma'ruf Al-Ghori yang mengatakan bahwa tasawuf adalah mencari hakikat dan meninggalkan sesuatu yang ada di tangan makhluk. Ruang lingkup ilmu akhlak. Jika definisi tentang ilmu akhlak tersebut kita perhatikan secara seksama, akan tampak bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah pembahasan tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang baik atau buruk. Pokok-pokok masalah dalam ilmu akhlak pada intinya adalah perbuatan manusia. Perbuatan tersebut selanjutnya ditentukan kriterianya apakah baik atau buruk. Objek ilmu akhlak adalah membahas perbuatan manusia yang selanjutnya perbuatan tersebut ditentukan baik atau buruk. Tujuan mempelajari ilmu akhlak dan permasalahannya, yaitu bagaimana menetapkan suatu hal yang baik atau buruk. Bersikap adil termasuk baik, sedangkan perbuatan zalim termasuk buruk. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tasawuf adalah melakukan ibadah kepada Allah dengan cara-cara yang telah dirintis oleh ulama sufi yang disebut sebagai suluk untuk mencapai suatu tujuan, yaitu ma'rifah dan mendapatkan ridhaan Allah serta kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu akhlak dan tasawuf. Pada dasarnya, setiap ilmu pengetahuan satu dan lainnya saling berhubungan. Namun, hubungan tersebut ada yang sifatnya berdekatan, yang pertengahan, dan ada pula yang agak jauh. Di antara ilmu-ilmu yang berdekatan hubungannya dengan ilmu akhlak adalah ilmu tasawuf. Sedangkan ilmu-ilmu yang hubungannya dikategorikan pertengahan adalah ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu sejarah, dan ilmu antropologi. Dan ilmu yang agak jauh hubungannya dengan ilmu akhlak adalah ilmu fisika, biologi, dan ilmu politik. Dalam pembahasan ini, ilmu akhlak akan dibatasi dengan membahas salah satu ilmu yang memiliki hubungan erat, yaitu ilmu tasawuf. Para ahli ilmu tasawuf pada umumnya membagi ilmu tasawuf ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu tasawuf falsafi, merupakan tasawuf di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rasio atau akal pikiran, seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan lain sebagainya.
Yang kedua yaitu tasawuf akhlaki, merupakan tasawuf di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan akhlak yang tahapannya terdiri dari tahalli atau mengosongkan diri dari akhlak yang buruk, tahalli atau menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, dan tajalli atau terbukanya dinding penghalang atau hijab yang membatasi manusia dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu tasawuf amali, merupakan tasawuf di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan amaliyah atau warid. Dengan mengamalkan tasawuf falsafi, akhlaki atau amali, ketiga macam tasawuf ini tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan terpuji. Selanjutnya yaitu kedudukan akhlak dan tasawuf dalam Islam. Untuk mengetahui kedudukan akhlak dan tasawuf, kita perlu mengetahui 3 sendi pokok, yaitu masalah akidah, syariah, dan Islam. Akidah meliputi rukun iman, syariah meliputi rukun Islam, dan ihsan merupakan hubungan baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan seluruh makhluk di dunia. Akhlak dan tasawuf berada di cakupan masalah ihsan, sebab secara fungsional akhlak dan tasawuf merupakan ilmu yang mengajarkan manusia untuk baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Kedudukan akhlak tasawuf sangatlah penting dalam Islam, karena untuk memberikan penegasan kembali bahwa sesungguhnya aspek asintaris Islam yakni sufisme, di mana ia merupakan jantung ajaran Islam, sehingga bila wilayah ini kering dan tidak berdenyut, maka keringlah aspek-aspek lain ajaran Islam. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.